Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di Jumat yang penuh barokah. Kita lanjutkan kembali materi syariah Islamiyah. Kita sampai materi yang ke-7 ya. Materi metode istiqra'i. Ini merupakan puncak dari metode ijtihad, dan ini merupakan metode ijtihad yang sekarang jarang kita jumpai lagi. Karena ini metode tingkat tinggi. Jadi proses ijtihadnya perlu 2 langkah ya. 2 kali kerja istilahnya. Jadi ini proses ijtihad yang paling berat dan biasanya hanya ulama-ulama level tinggi yang menghasilkan produk ijtihad dengan metode istiqra' ini. Karena itu produk-produknya ini kadang-kadang sering membuat umat Islam yang masih awam itu bingung gitu loh. Biasanya ciri-cirinya mereka selalu tanya, ini dalilnya mana, ini dalilnya mana gitu loh. Padahal yang dimaksud dalil itu kan mintanya adalah dalil dari Quran dan Sunnah. Padahal ini adalah proses ijtihad yang panjang. Oleh karena itu nanti produk-produknya biasanya membuat umat yang masih awam ya menjadi kaget ya. Oleh karena itu semoga setelah mendapatkan materi ini tidak kagetan lagi, tidak kagetan, tidak gumunan, tidak bingungan. Itu istilah orang Jawa. Ini pesertanya dari Papua semua ya? Alhamdulillah seluruh Indonesia ini Ustaz. Papua udah mau buka bersama ya. Baik, saya akan share screen. Metode istiqra'. Jadi metode istiqra' ini sudah materi yang ke-7. Materi yang ke-7 berarti kalau kuliah ini sudah tengah semester. Biasanya habis ini ada ujian tengah semester. Ada UTS. Baik, metode istiqra' itu apa? Sebagaimana tadi saya sampaikan, ini metode ijtihad kelas tinggi ya. Yang sekarang jarang digunakan oleh ulama-ulama sekarang. Ini metode kelas tinggi yang hanya dihasilkan ulama-ulama kelas atas. Ya. Kita lihat definisinya dulu. Metode istiqra' itu adalah, jadi al-istiqra'u huwa tatabbu'ul juz'iyati lil wusuli ila natijatin kulliyatin. Jadi yang disebut istiqra' itu adalah mengkaji atau menelusuri bagian-bagian yang bersifat khusus untuk bisa ditarik pada kesimpulan yang bersifat umum. Ini yang disebut metode istiqra'. Nah, kalau di dalam kampus, kalau di istilah orang kampus, dunia akademis, metode istiqra' ini sebenarnya adalah metode induktif. Jadi yang disebut metode induktif itu metode yang digunakan untuk menarik kesimpulan dari hal-hal yang sifatnya khusus, kemudian ditarik menjadi kesimpulan yang bersifat umum. Ini istilah di dalam akademis. Kalau di dalam ijtihad, yang dimaksud metode induktif atau istiqra' ini adalah menarik kesimpulan yang bersifat umum dari hukum-hukum syariat yang bersifat khusus. Nah, inilah yang disebut 2 kali kerja tadi gitu. Jadi ada hukum syariat secara khusus, ada hukum syariat yang khusus, ada hukum syariat yang khusus, ada hukum syariat yang khusus. Kemudian ditarik hukum syariat lagi yang bersifat umum. Padahal satu hukum syariat yang khusus ini sudah
hasil dari proses istimbat. Jadi hasil proses istimbat yang menghasilkan hukum syariat nomor 1, kemudian hukum syariat nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, nomor 6, nomor 7, kemudian baru ditarik hukum syariat yang bersifat umum. Dan penarikan ini juga melalui proses istimbat. Berarti ini memang 2 kali kerja, dan hasilnya yang tadi saya katakan, memang kadang-kadang membuat orang jadi kagetan, gumunan, bingungan. Nah, sekarang kita lihat, kalau dalam skema ya, metode istiqro itu ada hukum syariat 1, hukum syariat 2, hukum syariat 3, yang saya katakan hukum-hukum yang bersifat khusus. Tidak harus 3, bisa 4, bisa 5, nanti contoh-contohnya malah ada yang 11. 11 hukum kemudian ditarik ke atas, diistimbat menjadi hukum yang bersifat umum. Dan nanti fungsinya hukum yang bersifat umum ini bisa untuk menghukumi hal-hal yang bersifat khusus lagi. Itu yang nanti disebut qawaid fikih. Itu nanti ada pembahasan lagi. Jadi muternya memang begitu. Oleh karena itu, produk metode istiqro ini sebenarnya yang paling banyak digunakan, tetapi orang tidak menyadari. Ada banyak produk dari metode istiqro ini. Yang pertama, hukum syariat yang bersifat umum. Kayak tadi ya. Hukum-hukum syariat yang bersifat umum. Misalnya, hukum infisol. Hukum infisol itu hukum kewajiban memisahkan kehidupan laki-laki dan perempuan. Ini kan bagi orang awam sangat jauh dari yang mereka pahami. Bahwa di dalam masyarakat, dalam kehidupan itu laki-laki dan perempuan, itu kehidupannya harus dipisahkan. Di kantor-kantor, nanti di pesawat, di kereta api, di bis, di terminal, itu harusnya ada tempat khusus untuk perempuan, ada tempat khusus untuk laki-laki. Itu namanya hukum infisol. Mungkin kalau disampaikan kayak gitu, pada terkaget-kaget. Loh, dalilnya mana? Mana ada dalil yang menyuruh di Quran maupun Sunnah bahwa hidup itu harus dipisahkan laki-laki perempuan. Padahal ini prosesnya panjang penarikan hukumnya. Harus dengan metode istiqro tadi. Termasuk yang lagi heboh, yang lagi membuat guncang di Indonesia bahkan dunia itu hukum khilafah. Biasanya pada marah-marah. Kok bilang khilafah wajib, dalilnya mana gitu? Mana dari Quran dan Sunnah yang mengatakan khilafah itu wajib? Nah, padahal wajibnya khilafah itu juga proses istimbatnya panjang, perlu 2 kali kerja. Harus dengan metode istiqro. Termasuk hukum lahan pertanian. Ini yang biasanya yang saya pakai untuk mencontohkan metode istiqro ini biasanya hukum lahan. Tapi karena sudah sangat sering, ya nanti contohnya yang lain. Ini untuk apa? Untuk para pengembang harus tahu masalah hukum lahan pertanian. Yang kedua, ta'rif syar'i. Ta'rif syar'i atau definisi syariah itu juga dihasilkan melalui proses istiqro. Contohnya definisi sholat, ta'rif puasa, ta'rif zakat, ta'rif jual beli, ta'rif sewa menyewa, ta'rif syirkah, itu semuanya diperoleh dari proses istiqro. Jadi kita tidak boleh kalau ulama itu sudah membuat definisi syariah, kemudian dikembalikan pada definisi bahasa. Contohnya sholat. Sholat itu menurut makna bahasa itu berdoa. Kita tidak boleh memahami ayat-ayat Quran, misalnya ada perintah aqimus sholah wa atuz zakah. Dikembalikan pada makna bahasa itu tidak boleh. Karena makna sholat itu sudah ada makna syariahnya. Zakat juga begitu. Zakat itu makna bahasanya menyucikan. Nanti jangan sampai istrinya pagi-pagi nyuci di belakang, nyuci piring ngomong,
Lagi apa, Bu? Lagi membayar zakat. Nggak bisa. Karena zakat sudah ada makna syar'inya. Maka kalau sudah ada makna syar'i dan itu pengambilan ta'rif ini berdasarkan apa? Berdasarkan metode istiqra'. Makanya kalau saya ngisi di apa? Akademi DPS itu punyanya DPS, misalnya membahas tentang hukum PT, hukum perseroan terbatas. Saya mengatakan perseroan terbatas itu batil, saya bilang gitu. Biasanya heboh kan, dalilnya mana, dalilnya mana. Itu untuk menilai PT itu sah apa batal, bisa dengan takrif sirkah. Kenapa? Takrif sirkah itu hukum syariat yang bersifat kuliah, yang dihasilkan dari proses istiqra' tadi. Kemudian dari takrif sirkah itu bisa untuk menghukumi yang bersifat juz'iyah. Nah, seperti PT, CV, koperasi itu halal apa haram? Bukan halal haram ya, sah atau batal. Itu bisa dengan takrif syar'i. Termasuk ketika saya membahas tentang MLM. MLM itu haram. Kenapa? Karena di situ ada samsaroh ala samsaroh. Wah, biasanya heboh, marah-marah. Pada kagetan, pada gumunan, pada bingungan. Saya sampaikan, kalau tanya dalilnya mana, samsaroh ala samsaroh itu haram. Dalilnya pakai takrif syar'i itu sudah cukup. Takrif dari samsaroh. Itu bisa untuk menghukumi bahwa samsaroh ala samsaroh itu haram. Itu contohnya seperti itu. Nomor 3, kaidah fikih. Nah, kaidah fikih itu kebanyakan dari proses istiqra' ini. Nanti kita bahas secara khusus kaidah fikih. Contohnya apa? Al-wasilatu ilal haram haramun. Nanti kalau ada yang tanya, saya ini ada kafling, kemudian ada yang mau beli, untuk apa? Untuk kantor bank konvensional. Hukumnya gimana? Ayo. Kalau tahu secara dugaan kuat ya, ghalabatuzon, bahwa itu memang akan digunakan untuk kantor bank ribawi ya, bank konvensional, maka hukumnya haram. Dalilnya mana? Nah, ini bisa pakai kaidah ini. Al-wasilatu ilal harami haramun. Loh, itu Quran apa sunnah? Ini dalil syariat yang bersifat kuliah, yang diperoleh dari proses istiqra'. Nomor 4, pengelompokan hukum syariat. Itu juga dengan proses istiqra'. Misalnya saja, sekarang bingung. Umat Islam menganggap demokrasi itu sesuai dengan Islam. Kok bisa? Lah itu ada perintah-perintah musyawarah. Musyawarah kan diperintahkan dalam Islam. Dan inti dari demokrasi kan musyawarah. Berarti demokrasi sesuai dengan Islam. Sabar dulu. Anda harus tahu musyawarah dalam Islam itu ternyata dibagi 4. Tidak sembarangan. Musyawarah itu dikatakan sesuai dengan Islam. Memang ada musyawarah yang dengan metode suara terbanyak, dengan metode voting. Itu hanya yang keempat. Tidak semua musyawarah dalam Islam itu dengan suara terbanyak. Suara terbanyak boleh hanya untuk masalah yang mubah. Untuk yang wajib atau haram tidak boleh dimusyawarah. Kalau nggak percaya coba. Sekarang kita puasa ya. Saya minta untuk dimusyawarahkan. Nanti jam 12 pas waktu zuhur. Setuju nggak kalau kita buka puasa? Namanya apa? Puasa beduk. Puasa zuhur. Setuju nggak? Kalau setuju nanti kita buka jam 12. Tapi ternyata semua tidak setuju. Bukanya pas maghrib. Nah, kita putuskan. Berarti buka puasanya pas maghrib. Ini keputusan yang batil. Loh, kan sesuai dengan hukum syariat. Enggak bisa. Hukum syariat enggak boleh dimusyawarah. Untuk masalah yang sudah jelas hukumnya enggak boleh dimusyawarah. Harus hati-hati. Taunya dari mana? Ini ada proses istiqra'. Rasul itu banyak melakukan musyawarah. Akhirnya disimpulkan ada 4 jenis musyawarah. Yang kelima, pembagian hukum syariah. Misalnya kalau kita belajar ekonomi Islam. Dalam ekonomi Islam, kepemilikan harta dibagi 3.
Ada milkiyatul fardiyah, ada milkiyatul amah, ada milkiyatul daulah, kepemilikan individu, kepemilikan umum, kepemilikan negara. Ini yang namanya pembagian hukum syariah yang kalau ditanya kok bisa Islam membagi-bagi kepemilikan ada 3, kepemilikan individu, umum, negara, dalilnya mana? Nah, ini mesti kaget. Jawabnya dengan metode istiqra, yang bagi orang awam memang agak susah difahami. Kenapa? Ini prosesnya paling panjang. Baik, sekarang kita ambil contoh. Tadi yang sempat kita singgung, hukum infisal. Hukum pemisahan laki-laki dan perempuan. Nah, kalau bikin sekolahan kayak gini, tempat duduk perempuan sendiri, tempat duduk laki-laki sendiri, namanya infisal. Jangan dicampur adukkan. Yo enak banget, udah gede-gede kayak gini, duduknya campur aduk. Wah, nggak ada yang dengerin gurunya nanti gitu. Sibuk jawil-jawilan. Kenapa? Kesetrum semua gitu loh. Jadi kehidupan laki-laki dan perempuan itu wajib terpisah. Pasti tanya dalilnya mana. Nah, ini contoh pertama proses istiqra. Ternyata infisal itu adalah pemisahan kehidupan laki-laki dan perempuan, baik dalam kehidupan khusus, di dalam rumah, maupun di kehidupan umum. Ada aturan-aturannya yang sangat ketat. Infisal itu hukumnya wajib. Nah, ini adalah kesimpulan hukum yang bersifat umum. Nanti pertanyaannya kok bisa bilang wajib, itu dalilnya mana? Jadi bagaimana kita bisa menarik kesimpulan bahwa infisal itu hukumnya wajib? Istimbatnya gimana? Kalau ada ustadz-ustadz yang belum pernah belajar istiqra ini, mungkin kaget juga gitu loh. Karena ini prosesnya panjang. Karena memang tidak ada nas Quran dan Sunnah yang secara langsung memerintahkan untuk pemisahan kehidupan laki-laki dan perempuan. Mana dalil Quran dan Sunnah yang langsung mengatakan infisal itu wajib? Lawan infisal itu ikhtilat. Ikhtilat itu percampuran laki-laki dan perempuan. Jadi ikhtilat itu interaksi laki-laki dan perempuan. Lawannya infisal. Pemisahan laki-laki perempuan itu hukumnya wajib. Nah, ternyata itu diistimbat dari hukum-hukum yang bersifat khusus. Wajibnya infisal itu diistimbat dari banyak hukum syariat yang berkaitan dengan interaksi laki-laki dan perempuan. Dan ternyata ada 11 ada 11 hukum syariat yang dipakai ulama, ini mesti ulama kelas tinggi ini, yang menyimpulkan bahwa infisal hukumnya wajib. Kita lihat satu-satu. Nomor 1, adanya kewajiban menutup aurat bagi perempuan. Perempuan wajib menutup auratnya dengan memakai jilbab. Jilbab itu dari leher sampai menutup mata kaki, sampai di bawah mata kaki itu jilbab. Kalau kerudung atau khimar itu menutup kepala sampai dadanya, itu namanya kerudung. Kecuali wajah dan telapak tangan ketika keluar dari rumahnya, gitu loh. Ini ulama sudah menyimpulkan bahwa adanya kewajiban menutup aurat bagi perempuan itu maknanya apa? Perempuan itu sudah harus terhijab dari laki-laki ajnabiyah. Perempuan itu harus sudah terhijab dari laki-laki asing. Nah, ini pengambilan istimbatnya apa? Hukum mafhum muwafaqah. Kalau terlihat saja sudah nggak boleh, apalagi interaksi. Karena interaksi itu lebih tinggi daripada melihat. Mafhum muwafaqah itu kalau yang kecil aja dilarang, apalagi yang besar gitu loh. Contohnya misalnya, wala takrobuz zina, janganlah kamu mendekati zina. Itu harus difahami dengan mafhum muwafaqah.
Kalau mendekati zina saja dilarang, apalagi berzina gitu loh. Jangan langsung diambil mantuknya. Yang dilarang kan mendekati zina. Kalau zina kan tidak apa-apa. Wah, ngawur saja. Nah, itu harus tahu pengambilan hukumnya. Istimbatnya itu diambil dari mafhum muwafaqah. Jadi kalau melihat saja dilarang karena wajib ditutup, maknanya apa? Lebih dari melihat itu apa? Berinteraksi. Nomor dua, bagi perempuan hukumnya haram menampakkan perhiasan di hadapan laki-laki selain mahramnya. Perhiasan, menampakkan perhiasan itu harus difahami apa? Perhiasan itu diletakkan di tempat-tempat yang sukanya wanita itu ditampakkan. Seperti apa? Di leher, itu namanya kalung. Di telinga, itu namanya anting-anting. Kemudian di tangan, itu namanya gelang. Kalau di India ada di kaki. Itu tidak boleh dinampakkan di hadapan laki-laki selain mahramnya. Berarti kalau pakai kudung, itu telinganya harus ketutup. Pakai kudung, lehernya harus ketutup. Jangan cuma pakai kudung selampir gitu, biar dada lehernya kelihatan, biar kalungnya kelihatan, tidak boleh. Nanti pakai apa jilbab itu tangannya, pergelangannya harus tertutup. Jangan malah ditarik keroncang-keroncang biar kelihatan kalau dia itu apa kaya, gelangnya banyak karena pengusaha properti. Pengusaha properti yang sukses yang keroncang-keroncang itu wajib ditutup. Itu juga bisa dimaknai apa? Mafhum muwafaqah. Jadi melihat perhiasan tidak boleh, apalagi berinteraksi. Nomor tiga, bagi laki-laki haram hukumnya melihat aurat perempuan, walaupun hanya sehelai rambut. Sudahlah rambutnya jelek, nggak pernah keramas, baunya apek, tapi dilihat haram gitu loh. Walaupun cuma sehelai rambut. Melihat rambut perempuan tuh haram ya, kalau bukan mahramnya. Tertarik atau nggak tertarik, melihat rambut itu sudah haram. Itu juga bisa diambil mafhum muwafaqah. Kalau melihat rambut aja nggak boleh, apalagi yang lebih berat dari itu, yaitu berinteraksi. Nomor 4, bagi perempuan haram hukumnya safar atau bepergian tanpa disertai mahram, walaupun untuk pergi haji. Jadi, kalau ada perempuan keluar rumah, nanti di materi tarjih kita bahas lagi tentang safarnya perempuan untuk contoh ya, untuk contoh. Kalau perempuan keluar rumah mau melakukan safar, batasnya sehari semalam, itu wajib disertai mahram. Itu juga menunjukkan bahwa Islam sangat melindungi wanita supaya tidak terjadi interaksi dengan laki-laki asing. Dengan apa? Dengan wajib didampingi mahram. Terus nomor 5. Bagi perempuan haram hukumnya keluar dari rumahnya tanpa izin suami. Berarti menunjukkan apa? Islam sangat mengendalikan agar tidak semudah, terlalu mudah bagi perempuan keluar rumah. Batasnya pagar rumah itu. Mohon maaf ibu-ibu, kalau keluar melewati pagar itu harus izin suaminya. Setiap keluar rumah harus izin suami. Itu juga bisa difahami dengan mafhum muwafaqah. Supaya apa? Lebih banyak di dalam rumah gitu loh. Supaya tidak banyak terjadi interaksi di luar rumah antara laki-laki perempuan yang asing. Dikendalikan dengan apa? Wajibnya izin suami. Supaya nggak sembarang keluar, dikit-dikit keluar. Apalagi keluar dengan membuka aurat. Walaupun sekedar untuk belanja, ya Allah, mak masih pakai daster,
Begitu ada sayur, sayur keluar semua, ya Allah. Kasihan tukang sayurnya itu. Mama itu bajunya nggak karu-karuan udah keluar rumah. Ya seneng tukang sayurnya betah itu. Ditawar berapapun juga ya iya. Sebenarnya pusing itu lihat emak-emak bajunya nggak karu-karuan. Nomor 6. Bagi perempuan hukumnya tidak wajib sholat berjamaah di masjid. Tapi bagi laki-laki itu wajib. Itu ada pembedaan. Supaya apa? Sekali lagi tidak ada interaksi yang terlalu bebas. Ada mafhum muafakoh lagi. Bagi laki-laki fardu kifayah. Kalau ada satu kampung, tidak ada yang berjamaah di masjid, seluruh kampung laki-lakinya dosa semua. Makanya saya kalau pesan sama takmir hati-hati, menjaga, jadi takmir harus menjaga agar masjidnya selalu ada sholat berjamaah. Harus dijaga. Kalau enggak ya satu kampung kita, satu jamaah masjid kita, dosa semua. Tapi bagi perempuan tidak wajib. Ada pembedaan. Nomor 7, bagi perempuan hukumnya tidak wajib untuk berjihad di medan jihad. Tapi bagi laki-laki itu fardu kifayah. Ini juga menjadi tambahan hukum khusus yang nanti bisa ditarik dengan mafhum muwafakohnya. Supaya apa? Interaksi laki-laki dan perempuan itu dikurangi seminimal mungkin. Tidak banyak terjadi. Tambah lagi nomor 8, bagi laki-laki hukumnya wajib untuk bekerja mencari nafkah, tapi bagi perempuan tidak. Berarti Islam menghendaki memang area publik itu lebih banyak laki-laki, perempuan lebih banyak di area private. Supaya apa? Sekali lagi, supaya tidak banyak terjadi ikhtilat, percampuran laki-laki dan perempuan. Nomor 9, wah banyak sekali kan. Di dalam sholat berjamaah hukumnya wajib dipisahkan shaf laki-laki dan perempuan. Masjid itu tempat umum. Di tempat umum harus ada pemisahan. Kalau tempat khusus itu tempat yang untuk masuki perlu izin. Namanya tempat khusus. Seperti rumah, orang umum nggak boleh masuk keluar tanpa izin. Jadi ciri-ciri tempat umum itu kalau orang itu bisa bebas keluar masuk tanpa izin. Seperti di terminal, seperti bandara, kantor yang orang bisa berlalu lalang. Termasuk di masjid, itu namanya tempat umum. Ternyata dalam Islam diatur shaf sholat laki-laki di depan, perempuan di belakang. Nomor 10. Di masa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, jika selesai sholat berjamaah, Rasul memerintahkan perempuan keluar lebih dahulu, karena di belakang habiskan, yang laki-laki nggak boleh keluar. Itu maknanya apa? Hal ini dapat diistimbat atau ditarik kesimpulan bahwa Rasul menghendaki agar tidak terjadi ikhtilat, pencampuran jamaah laki-laki dengan jamaah perempuan ketika keluar dari masjid. Tetap diatur supaya tidak terjadi ikhtilat. Nomor 11. Di masa Rasul, jamaah perempuan pernah minta ada majelis ilmu tersendiri yang terpisah dengan jamaah laki-laki. Karena mereka selalu tertutup dengan jamaah laki-laki sehingga kurang jelas dalam menerima materi dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini bisa ditarik satu istimbat juga bahwa di masa Rasul, majelis ilmu selalu memisahkan tempat duduk laki-laki dan perempuan. Jadi belajar itu yang laki-laki depan, yang perempuan di belakang. Itu majelis ilmunya begitu. Dari mana taunya? Karena ada protes dari perempuan minta majelis ilmu sendiri, selalu ketutup terus, suaranya nggak jelas. Minta ada majelis ilmu sendiri. Itu berarti di masa Rasul biasa, majelis ilmu itu memang campur laki-laki perempuan, tapi tempat duduknya pisah. Maksudnya muridnya ada laki-laki, ada perempuan. Ngajinya bareng, tapi tempat duduknya tetap harus terpisah. Itu namanya infisal. 11 hukum-hukum khusus
maka ditarik hukum umum. Nah, penarikan hukum umumnya apa? Islam mewajibkan pemisahan infisol kehidupan laki-laki dan perempuan, baik di tempat umum maupun di tempat khusus. Dan larangan ini bersifat umum. Larangan ini bersifat umum. Kenapa? Sesuai kaidah fikih, kaidah usul fikih ya, dalilul am yabqa fi umumihi malam yari dalilul takhsis. Dalil yang umum tetap berada pada keumumannya selama tidak ada dalil yang mengkhususkan. Kalau ada dalil khusus, maka ikhtilat laki-laki dan perempuan itu masih boleh. Jadi kaidah usulnya tadi ini. Nah, dalil-dalil yang mengkhususkan itu diantaranya apa? Nomor satu, dalam muamalah. Dalam muamalah seperti jual beli, sewa menyewa, syirkah itu terjadi interaksi laki-laki dan perempuan boleh. Kenapa? Ada hajat syar'iyah yang membolehkan. Tapi memang harus hati-hati. Kalau sudah selesai muamalahnya pisah, jangan ngobrol terus, malah guyon-guyon, bercanda gitu. Nggak boleh itu. Aslinya begitu. Jadi kalau jual beli, ini harganya berapa? 100.000. Boleh kurang nggak? Boleh. Ditawar, kemudian dibayar, selesai, pisah. Jangan terus ngobrol gitu. Gimana Mbak kabarnya? Wah sekarang tambah cantik ya. Wah kok bajunya baru. Wah malah kemana-mana. Itu sudah haram semua itu. Itu namanya mengambil kesempatan dalam kesempitan. Mumpung muamalah boleh, diteruskan aja. Ambiar, ambiar. Dari titik inilah setan akan masuk. Setan pasti akan masuk. Nomor 2, majelis taklim, menuntut ilmu. Seperti sekarang ini, boleh terjadi interaksi laki-laki perempuan. Nanti kalau ada ibu-ibu yang nanya, boleh. Karena ada izin khusus. Dalam majelis ilmu itu boleh terjadi interaksi. Gurunya laki-laki, muridnya perempuan, boleh. Dibalik juga boleh. Gurunya perempuan, muridnya laki-laki. Karena memang ada izin. Setelah itu, pisah gitu. Setelah majelis ilmu selesai, pisah. Kecuali ada hajat yang lain. Setelah majelis ilmu, menawarkan properti. Nah, itu masalah lain. Nomor 3, urusan pengobatan. Itu juga membolehkan. Dokternya laki-laki, pasiennya perempuan, dan sebaliknya. Setelah itu harus pisah. Tapi ingat tidak boleh kholwat ya. Jadi harus ada orang ketiga. Kalau tempat umum, tempat praktek ya kalau bisa terbuka yang bisa dilihat oleh yang lain. Yang keempat dalam urusan pertanian. Mungkin bercocok tanam harus bareng gitu. Setelah itu pisah. Nomor 5 dalam urusan industri ya. Misalnya produksi produksi sepatu atau produksi konveksi. Nah, itu kalau harus terjadi ikhtilat dibolehkan. Setelah itu pisah. Itu diantara kebolehan-kebolehan di dalam ikhtilat. Maka kalau tidak ada dalil khusus seperti ini, berarti kembali kepada keumumannya, yaitu haram berikhtilat. Makanya kalau ada yang tanya, kenapa cuma foto saja kok haram? Foto bareng-bareng laki-laki perempuan kok haram, kenapa? Itu ikhtilat yang tidak ada hajat syariahnya gitu loh. Foto itu nggak ada izin khususnya, maka ya kalau foto ya laki-laki sendiri, perempuan sendiri. Termasuk walimahan. Walimahan itu tidak ada izin khusus bahwa dalam walimahan boleh terjadi ikhtilat. Makanya walimahan itu kalau bisa dipisahkan laki-laki dan perempuan. Bukan kalau bisa, ya wajib hukumnya. Karena tidak ada dalil khusus untuk walimahan itu boleh ikhtilat. Itu cara penarikan hukumnya begitu. Harus kembali kepada keumuman. Baik, alhamdulillah hukum infisol selesai. Itu untuk pengaturan Islam
untuk kehidupan sosial. Namanya nizam ijtima'i fil Islam. Pengaturan kehidupan sosial Islam. Nah, sekarang kita masuk sistem politik, yaitu hukum khilafah yang menghebohkan dunia persilatan. Kenapa khilafah wajib? Dalilnya mana? Qurannya mana? Sunnahnya mana? Nah, ternyata hukum khilafah itu juga dari metode istiqra. Cuma kalau tadi ada 11, kalau khilafah ini 6. Ada 6 hukum khusus yang nanti harus ditarik hukum umum. Bahwa khilafah itu wajib. Kita lihat caranya. Kita lihat definisi khilafah dulu, menurut ulama. Al-khilafatu hiya ri'asatun amatun lil muslimina jami'an fid dunya liiqamati ahkami syar'i al-islami wa kamalat da'watul islamiyatu ilal alam. Khilafah itu adalah kepemimpinan umum untuk seluruh kaum muslimin di dunia. Untuk menegakkan hukum-hukum syariat dan mengemban dakwah Islamiyah ke seluruh dunia. Ini ta'rif syar'i ya. Dan ini diistimbat dengan metode istiqra. Jadi setiap susunan kata ini sudah proses yang panjang. Setiap ta'rif itu ulama nggak main-main. Kenapa khilafah disebut apa? Ri'asatun amatun lil muslimina jami'an fid dunya liqamati ahkami syar'il islami wa hamli da'watil islamiyati ilal alam. Ini diperoleh dari proses apa? Istiqra. Jadi keberadaan khilafah dengan definisi seperti ini hukumnya wajib. Bagaimana proses istimbatnya, kenapa itu jatuhnya wajib? Padahal tidak ada satupun Quran dan Sunnah yang memerintahkan mendirikan khilafah. Nah ini berat ini. Kenapa? Karena istiqra itu selalu panjang prosesnya. Ada 2 kali kerja. Nah, hukum wajibnya mendirikan khilafah itu diistimbat dari beberapa hukum syariat. Ada 6 ya. Nomor 1, adanya kewajiban mengangkat pemimpin negara. Pemimpin negara disebut khalifah. Memang tidak disebut khilafah gitu. Yang diributkan itu kan khilafah nggak ada, adanya khalifah. Mengangkat pemimpin negara yang disebut khalifah itu wajib untuk menerapkan hukum-hukum Allah. Itu satu hukum ya, satu hukum. Nomor 2, adanya kewajiban membaiat khalifah. Sekali lagi, ini yang disebut khalifah ya, membaiat khalifah. Nanti kalau hebohnya kan, mana khilafahnya mana? Nah ini namanya hukum khusus yang kedua. Hukum khusus yang kedua. Yang ketiga, adanya kewajiban membaiat 1 orang khalifah. Nah ini khalifah lagi. Khalifah wajib 1. Nomor 4, adanya kewajiban melaksanakan hudud yang kewajibannya dibebankan kepada khalifah, gitu, kepada negara. Negara yang dimaksud apa? Nanti khalifah lagi. Nomor 5, adanya ijma' sahabat untuk mengangkat khalifah. Nomor 6, adanya kewajiban mengemban dakwah dan jihad oleh negara. Jadi ini juga menjadi ciri bahwa negara yang dimaksud itu negara yang tidak statis, harus terus menyebar. Jadi negara dalam Islam tidak statis, mengembang terus. Rasul mendirikan negara pertama itu di Madinah, seperti satu kota. 10 tahun kemudian sudah mengembang seluruh jazirah Arab, negaranya itu. Dalam waktu 10 tahun, jadi seluruh jazirah Arab.
Setelah Rasul wafat, baru aja periode Abu Bakar Umar kira-kira baru 3 tahun sudah merambah ke Syria. Syria itu Palestina, termasuk Syam atau Syria. Termasuk ke Persia, sudah masuk, ke Mesir sudah masuk. Kenapa? Adanya kewajiban mengemban dakwah dan jihad. Oke, kita lihat satu-satu. Mana dalilnya? Nah, ini kita tunjukkan sekarang dalilnya, kemudian bagaimana istimbatnya. Yang nomor 1, dalilnya itu dari Al-Baqarah 30. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak mengangkat di atas muka bumi ini seorang khalifah. Nah, menyebutnya khalifah. Kita lihat menurut Imam Al-Qurtubi. Imam Al-Qurtubi itu apa? Pemimpinnya para mufasir ya. Jadi level mufasir tertinggi itu adalah Imam Qurtubi, sangat dihormati dari semua mufasir. Jadi kalau nggak kenal Imam Qurtubi ya nggak tahu tafsir. Menurut Imam Al-Qurtubi, ahli tafsir yang sangat otoritatif, beliau menjelaskan ayat ini merupakan hukum asal wajibnya mengangkat seorang khalifah. Bahkan kemudian beliau menegaskan dalam kitab tafsirnya itu tidak ada perbedaan pendapat mengenai kewajiban mengangkat khalifah dari semua imam mazhab. Kecuali satu riwayat dari Al-Asam yang dianggap dia itu tuli dalam syariah. Siapa saja yang berpendapat dengan pendapatnya itu dianggap orang yang tuli di dalam syariah, nggak ngerti hukum syariah. Kenapa? Seluruh imam mazhab itu tidak ada perbedaan pendapat. Dalil berikutnya, wajib hukumnya para pemimpin negara melaksanakan hukum Allah dan Rasul-Nya. Ini dari An-Nisa 59. Ya ayyuhallazina amanu atiullaha wa atiur rasula wa ulil amri minkum. Baik orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul-Nya, dan taatlah kepada ulil amri di antara kamu. Berarti adanya ulil amri itu wajib ada. Ini istilahnya diistimbat dengan dalalatul iltizam. Dalalatul iltizam itu konsekuensi logis. Kalau disuruh mentaati Allah, berarti Allahnya wajib ada. Disuruh mentaati Rasul, berarti Rasulnya wajib ada. Dan disuruh mentaati ulil amri, berarti ulil amrinya wajib ada. Kalau nggak ada, nggak bisa perintah ini diamalkan. Ini namanya dalalatul iltizam. Tapi ada syaratnya, dia disebut ulil amri. Tidak boleh sembarangan pemimpin disebut ulil amri. Ulil amri yang dimaksud dalam ayat ini adalah ulil amri yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Dari mana taunya? Karena yang diembel-embeli dengan atiu itu hanya Allah dan Rasul-Nya. Kalau ulil amri kan tidak ada atiu-nya. Jadi hukum asalnya mentaati itu hanya kepada Allah dan Rasul-Nya. Ini diperkuat dengan lanjutan ayatnya. Fa in tanazza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasuli. Jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah. Jadi cara menyelesaikan harus dikembalikan kepada Allah dan Rasul-Nya. Maknanya dikembalikan kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Ini diberi korinah. Nah, ada korinahnya. In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Jika kamu masih punya iman kepada Allah dan hari akhir. Itu berarti apa? Korinah yang jazm. Kenapa? Kalau tidak mau mengembalikan
kepada Quran dan Sunnah, bukan kepada rakyat, bukan pada kedaulatan rakyat, bukan pada musyawarah, tapi dikembalikan pada Quran dan Sunnah. Kalau tidak mau, ancamannya apa? Dianggap tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Ancamannya kan akidah. Itu berarti jazm. Kemudian ada pujiannya, zalika khairu wa ahsanu ta'wila. Yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Di sini hukum khususnya apa? Umat Islam wajib punya pemimpin. Namanya khalifah, itu dari dalil sebelumnya. Itu baru hukum pertama. Ditambah lagi dalil-dalilnya untuk mengistimbat itu Al-Maidah 48. Fahkum bainahum bima anzalallah wa la tattabi' ahwa'ahum amma ja'aka minal haq. Maka putuskanlah perkara mereka itu menurut apa yang Allah turunkan, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang sudah datang kepadamu. Jadi wajib memutuskan perkara itu menurut apa yang diturunkan oleh Allah. Kalau tidak mau memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, ada ancamannya. Nah, ini korina. Wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Barang siapa yang tidak mau memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, mereka adalah orang-orang yang kafir. Ancamannya nggak main-main, kafir. Jangan dipermainkan ini. Peringatan dari Allah. Berikutnya Al-Maidah 49. Wa anihkum bainahum bima anzalallah wa la tattabi' ahwa'ahum wahdharhum ayyaftinuka am ba'di ma anzalallahu ilaik. Ayat ini sebenarnya perintahnya atau mukhatabnya kepada Rasul. Kepada Rasul. Fahkum bainahum. Fahkum itu putuskanlah. Itu satu orang. Kalau jamak itu fahkumu. Kalau satu orang itu yang dimaksud pasti Rasul. Tetapi ada kaidah usul yang mengatakan khitabur Rasul khitabul li ummatihi. Khitab untuk Rasul itu berlaku untuk umatnya. Kalau posisi Rasul sebagai kepala negara berarti itu khitabnya untuk kepala negara juga pengganti Rasul. Nah, kepala negara pengganti Rasul namanya khalifah. Khalifah itu maknanya pengganti. Khalifatul Rasul ya penggantinya Rasul sebagai kepala negara, bukan sebagai nabi. Berarti ayat-ayat perintah untuk memutuskan menurut apa yang diturunkan oleh Allah itu hukumnya wajib. Itu baru nomor 1. Nomor 2. Adanya hukum wajibnya membaiat khalifah. Ini hukum khusus yang kedua. Anin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam qala kanat banu Israila tasusuhumul anbiya'u kullama halaka nabiyyun khulafahu nabiyyun wa innahu la nabiyya ba'di wa sayakunu khulafa'u wa yaksuruna qalu fama ta'muruna qala fu bibai'atil awwali fal awwali a'tuhum haqqahum fa innallaha sa'iluhum ammastara'ahum. Dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, kanat banu Israila tasusuhumul anbiya'u. Dulu Bani Israel itu selalu dipimpin, diatur. Ini ada kata tasusuhum. Tasusu itu dari kata sasa yasusu siasatan. Sasa itu mengatur. Sasa yasusu siasatan. Berarti siasah atau politik itu maknanya pengaturan kehidupan.
Jadi Bani Israel itu hidupnya selalu ada yang mengatur, ada yang memimpin. Tapi yang memimpin selalu Rasul atau Nabi. Setiap Nabi wafat diganti Nabi yang lain. Setelah itu nggak ada Nabi lagi. Setelah Rasul nggak ada Nabi lagi. Tapi kemudian Nabi mengatakan, jadi fa'innahu la nabiyya ba'di. Sesungguhnya tidak ada lagi Nabi sesudahku. Bahasa yakunu kulafa'u. Kulafa itu jamak dari khalifah. Fasayakunu khulafa'u. Kemudian akan ada para khalifah. Fayak suruna. Dan jumlahnya sangat banyak. Banyak. Jangan dikira nggak ada dalilnya. Tapi memang disebut khalifah. Fayak suruna. Qalu, kemudian para sahabat tanya, fama ta'muruna. Terus apa yang engkau perintahkan untuk kami? Qala, Nabi menjawab, bi bai'atil awwali fal awwal. Penuhilah baiat yang pertama dan pertama saja. Itu maknanya tidak boleh ada dua khalifah. Kalau sudah ada di bait pertama ya sudah, yang lain nggak boleh ada lagi. Sampai meninggal dunia, nanti baru baiat lagi gitu. A'tuhum haqqahum, penuhilah perintahnya, fa innallaha sa'iluhum ammastar'ahu. Karena mereka nanti akan dimintai pertanggungjawaban terhadap urusan-urusan mereka. Urusan rakyat itu mentaati. Urusan khalifah itu mengatur dengan hukum syariat. Dalil kedua, Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Saya mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man khala'a yaddan min ta'atin laqiyallaha yaumal qiyamati la hujjata lahu. Bawan mata wa laisa fi unuqihi bai'atun mata mitatan jahiliyah." Jadi Rasul bersabda, "Man khola ayat dan mintaatin, siapa saja yang melepas dari ketaatan, laki Allah yaumal qiyamati la hujjatalahu, maka dia akan menemui Allah dalam keadaan tidak memiliki hujjah. Waman mata wa laisa fi unuqihi bai'atun, barang siapa yang mati sementara di pundaknya tidak ada akad bai'at kepada khalifah, mata mitatan jahiliyatan, maka matinya seperti mati jahiliyah. Mati jahiliyah itu mati kafir loh, gak main-main. Jadi orang yang mati dalam keadaan tidak ada baiat pada khalifah, matinya seperti mati kafir. Itu dosa yang sangat besar. Maknanya apa? Berarti membaiat khalifah hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Nah, dari sini kan kita bisa memahami, khalifah dibaiat itu untuk apa? Ya kan untuk mengatur rakyatnya. Berarti harus ada wilayah yang menjadi objek pengaturan. Harus ada wilayah yang berdaulat di mana aturan syariat bisa dilaksanakan. Nah, wilayah yang diatur dengan hukum-hukum syariat oleh khalifah itu namanya khilafah. Jadi khilafah itu negaranya gitu. Jadi kalau ada raja itu berarti ada kerajaannya. Nggak mungkin ada raja diangkat kalau nggak punya kerajaan. Namanya raja ketoprak. Ya, kalau raja ketoprak banyak. Waktu kecil saya sering nonton ketoprak. Setelah acara ketoprak selesai ya pulang naik motor lagi. Nggak jadi raja. Namanya raja ketoprak cuma semalam aja. Kenapa nggak punya kerajaan? Jadi kalau khalifah wajib dibaiat itu maknanya apa? Harus ada kekhilafahannya. Nah itu penarikan hukumnya nanti begitu. Yang ketiga, masih ayat yang masih hukum yang sama, hukum apa? Hukum-hukum khusus. Yaitu apa? Hukum yang ketiga adalah wajib membaiat satu khalifah. Kalau yang kedua tadi wajib membaiat khalifah, sekarang wajib membaiat satu khalifah saja.
An Abi Sa'id Al-Khudri, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza bu'i ali khalifataini faktulul akhira minhuma. Apabila dibaiat dua orang khalifah, maka bunuhlah khalifah yang kedua darinya. Ini bisa ditarik kesimpulan yang istimbatnya itu wajib. Membunuh itu dosa besar. Tapi ini malah disuruh membunuh. Mafhum mukhalafahnya apa? Pemahaman sebaliknya berarti kalau ada dua orang khalifah itu haram. Wajib khalifah itu satu saja. Jadi setelah dibaiat satu, maka itu yang wajib ditaati. Yang lain kalau sampai terjadi harus dibunuh. Yang keempat, kewajiban pelaksanaan hukum hudud yang hanya oleh negara saja. Tidak ada hukum hudud swasta. Berarti adanya negara wajib hukumnya. Itu cara istimbatnya begitu. Nomor 1, kewajiban melaksanakan hukuman cambuk bagi pezina. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Perempuan yang berzina, laki-laki yang berzina, maka cambuklah masing-masing keduanya dengan 100 kali cambukan. Perintah ini hukumnya apa? Wajib. Istimbatnya dari mana? Ada korinahnya. Nah, ini sudah satu hukum sendiri diistimbat. Korinahnya, wala ta'khudhukum bima rafatum fi dinillahi in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya menghalangi kamu untuk menjalankan agama Allah. In kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Jika kamu masih punya iman kepada Allah dan hari akhir. Ancamannya akidah. Wal yashhad adzabahuma ta'ifatum minal mu'min. Dan persaksikanlah hukuman itu di tengah orang-orang yang beriman. Yang kedua, kewajiban melaksanakan hukum kisos bagi pembunuhan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatl. Al-khurru bil khurri wal 'abdu bil 'abdi wal unsa bil unsa. Al-ayah. Wahai orang-orang yang beriman telah diwajibkan. Nah, ini istidlal namanya. Telah diwajibkan atas kamu sekalian menjalankan kisos atas pembunuhan. Merdeka dengan merdeka, budak dengan budak, wanita dengan wanita. Yang ketiga, wajib hukum potong tangan bagi pencuri. Wasariku wasarikatu faqta'u aydiyahuma. Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan dari keduanya. Jaza'an bima kasaba nakala minallah wallahu azizun hakim. Sebagai balasan dari apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, wajib melaksanakan hukum bunuh dengan menyalib secara bersilangan untuk perampok dan pembegal. Innama jazaa'ul ladzina yukharibunallaha wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasadan ayyuqattalu aw yusallabu aw tuqatta'a aydihim wa arjulahum min khilafin aw yungfau minal ardi dzalika lahum khizyun fid dunya wa lahum fil akhirati azabun azim. Sesungguhnya pembalasan terhadap orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya, yang membuat kerusakan di bumi, yaitu apa? Yang apa? Perampok, pembegal dan sebagainya, itu mereka dibunuh atau disalib atau dipotong tangan dan kakinya secara menyilang atau dibuang di tempat kediamannya, diasingkan di pulau terpencil, ditemani oleh macan, singa, buaya. Yang demikian itu untuk penghinaan mereka di dunia, dan di akhirat mereka mendapat siksa yang sangat besar. Nah,
Kemarin materi istimbat dari sunnah Rasul sudah dijelaskan ya. Kalau ada perintah dari Al-Quran, maka perintah-perintah Al-Quran itu biasanya bersifat mujmal, masih global. Bagaimana pelaksanaannya? Harus meneladani perbuatan Rasul yang masuk ghairu khususiyah Rasul yang fungsinya sebagai tafsil atau penjelas. Yang kadang disertai perkataan dan kadang tidak disertai perkataan. Itu sudah kita bahas kemarin. Maka hukumnya mengikuti perintahnya. Kalau perintahnya itu wajib, walaupun tidak disertai perkataan, maka mengikuti sunnah Rasul, sunnah fi'liyah Rasul, sunnah perbuatan Rasul, itu hukumnya wajib juga. Nah, di sini. Kalau perintah potong tangan itu wajib, maka tata cara memotong tangan yang dituntunkan Rasul itu wajib untuk diikuti. Tangan itu panjang ya, mulai dari ujung jari sampai kelek ini, sampai ketiak itu tangan. Nah, motongnya di mana? Jangan langsung dari ketiak. Nah, ini kan potong tangan. Bukan dari siku, bukan juga jari-jari. Ternyata pergelangan tangan. Dan dari kiri dulu. Nanti kalau mencuri lagi baru kanan. Itu tata caranya. Termasuk pelaksanaannya Rasul tidak pernah memerintahkan kecuali qadhi yang diangkat oleh Rasul. Yang boleh memutuskan hudud itu hanya kepala negara, yaitu Rasul atau orang yang diangkat oleh Rasul sebagai qadhi. Berarti pelaksanaan hudud itu wajib oleh negara. Sehingga kalau negaranya nggak ada, hukuman hudud yang wajib itu tidak terlaksana. Maka seluruh rakyatnya berdosa. Dosa apa namanya? Dosa investasi. Jadi sunnah fi'liyah, jadi sunnah dari perbuatan Rasul yang memiliki kewenangan melaksanakan hudud itu hanya kepala negara atau qadhi yang diangkat oleh kepala negara. Selain itu tidak boleh ada pelaksanaan hudud. Oleh karena itu adanya negara melaksanakan hudud wajib hukumnya sesuai kaidah ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajibun. Apa saja suatu perkara yang tidak sempurna pelaksanaan suatu kewajiban itu kecuali dengan sesuatu itu, maka sesuatu itu menjadi wajib hukumnya. Itu cara istimbatnya. Nah, sekarang siapa kepala negara yang boleh melaksanakan hukuman hudud itu? Nah, ini yang paling rame nanti. Bolehkah misalnya Gubernur Aceh itu melaksanakan hudud? Atau Raja Salman di Arab Saudi, bolehkah melaksanakan hudud? Nah, jawabnya ada di hadis ini. Ini hadis panjang. Mohon maaf, ini hadis yang menunjukkan pelaksanaan hudud itu wajib orang yang dibaiat. Dan orang yang dibaiat itu adalah khalifah. Kalau tidak dibaiat, tidak sah hukuman hududnya. Masya Allah, ini yang berat itu gara-gara ada hadis ini. Ubadah bin Somit yaqul qala lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu fil majlisin tubayyi'uni ala an la tusriku billahi syai'an wala tasriku wala taznu wala taqtulu auladakum wala ta'tu bibuhtanin yaftarunahu baina aidikum wa arjulikum wala ta'su fi ma'rufin faman wafa minkum fajruhu ala Allah wa man asaba min zalika syai'an fa'uqiba fid dunya wa huwa kaffaratun lahu wa man asaba min zalika syai'an fasatarahu Allahu famaruhu ila Allah insya'a aqabahu wa insya'a afa anhu.
Fabaya'nahu ala zalika. Nah ini jelas sekali ya. Ubadah bin Somit berkata, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda kepada kita. Apa sabdanya? Tubayyi'uni ala an la tusriku billah. Berbaiatlah kamu sekalian untuk tidak mensekutukan Allah dengan segala sesuatu. Wala tasriku, janganlah kamu mencuri. Wala taznu, janganlah kamu berzina. Wala taktulu auladakum, janganlah kamu membunuh anak-anakmu. Wala ta'tu bibuhtanin taftarunahu baina aidikum wa arjulikum. Janganlah kamu membuat kedustaan secara terang-terangan. Wala ta'su fi ma'rufin, janganlah kamu berbuat maksiat di dalam kebajikan. Faman wafa minkum fajruhu 'ala Allah. Siapa saja yang mau menepati baiat itu, maka pahalanya di sisi Allah. Pahalanya di sisi Allah. Waman asoba min zalika syai'an, barang siapa yang mengingkari, menyimpang dari larangan-larangan tadi, fa'uqiba fi dunya, dan dia mendapat hukuman di dunia, hukumannya hudud tadi ya, fahuwa kafaratun lahu, maka itu berfungsi untuk menjadi kafarat bagi hukuman akhirat. Makanya para sahabat itu yakin, beriman betul dengan hadis ini. Buktinya ada wanita Al-Ghamidiyah yang berzina dan tidak ada saksinya. Dia malah minta dirajam sampai mati karena sudah pernah menikah. Masya Allah, Masya Allah. Berat. Malah minta dirajam. Gara-gara apa? Gara-gara ucapan Rasul ini. Fahuwa kafaratun lahu. Karena dia ingin ditebus hukuman akhiratnya. Jadi fungsi hukuman dunia itu sebagai penebus hukuman akhirat. Tapi masih ada kelanjutannya. Waman asoba min dzalika syai'an, barang siapa yang melakukan pelanggaran itu, fasatarahullah, kemudian Allah menutupinya, maksudnya tidak dihukum di dunia karena nggak ada saksinya, fa amruhu ilallah, urusannya terserah Allah besok di akhirat, terserah Allah. Insya'a aqabahu, bisa saja Allah akan menyiksa di akhirat, wa insya'a afa'anhu, bisa saja Allah memaafkan. Mungkin karena tobatnya kencang dimaafkan ya, terserah Allah nanti. Tapi kalau ingin pasti ditebus ya dengan dihukum di dunia. Nah, kata yang penting apa? Fabaya'nahu ala zalika. Kemudian kami membayat untuk urusan tadi. Ini bisa disimpulkan berarti urusan pelaksanaan hukum, pelaksanaan hudud itu wajib orang yang dibaiat dulu. Ini pembaiatan Rasul menjadi kepala negara dalam baiat Aqobah 2. Sehingga Rasul menjadi kepala negara yang sah melaksanakan hukum hudud. Ini yang menjadi dasar istimbat bahwa pelaksanaan hudud itu harus kepala negara, dan kepala negara itu harus dibaiat. Dan kepala negara yang dibaiat namanya khalifah. Semuanya dengan dalil-dalil seperti itu. Ini terjemahan hadisnya ya. Yang kelima, adanya ijma' sahabat dalam mengangkat khalifah. Ini dijelaskan oleh Imam Al-Haytami. Anna sahabata ridwanullahi alaihim ajma'u ala anna nasbal imami ba'da inqiradir zamanin nubuwati wajibun. Sesungguhnya para sahabat sudah berijma bahwa mengangkat seorang imam, yang disebut imam itu khalifah, setelah zaman kenabian berakhir, itu hukumnya wajib.
Bahkan bal ja'aluhu ahammal wajibati haitsu istaghallu bihi an dafni Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan itu kewajiban yang paling agung, kewajiban yang paling penting. Itu menurut Imam Al-Haythami. Buktinya apa? Para sahabat semua menterlantarkan jenazah Rasul, malah sibuk mengangkat penggantinya Rasul. Padahal mengurus jenazah Rasul itu wajib. Semua sahabat ijma. Semua sahabat tidak ada yang ngurusi jenazahnya Rasul, sehingga jenazah Rasul terlantar 3 hari 3 malam. Itu kalau aslinya dosa besar, apalagi jenazahnya Rasul. Tapi kenapa semua sahabat berijma? Semua sepakat untuk kumpul di Sakifah Bani Sa'idah, mengangkat khalifah. Itu ditarik hukum bahwa sahabat semuanya memahami. Nah, ini namanya ijma. Semua sahabat memahami bahwa mengangkat penggantinya Rasul atau khalifah itu hukumnya wajib dan kewajiban yang paling tinggi, sehingga menterlantarkan jenazahnya Rasul. Itu makna ijma itu begitu. Maka Imam As-Sarkhosi memberikan komentar, waman angkaro kaunal ijma'u hujjatan mujibatan lil ilmi faqad abtala asladdin. Wah, ini enggak main-main ya. Menurut Imam As-Sarkhosi, siapa saja yang mengingkari keberadaan ijma' untuk hujjah yang bersifat wajib, hujjah yang itu bisa mengantarkan kewajiban dalam sebuah ilmu, kalau ada yang mengingkari, faqad abtola asladdin. Sungguh dia telah membatalkan fondasi imannya, fondasi agamanya, yaitu apa? Dia disebut murtad kalau mengingkari ijma' sahabat. Menurut Imam As-Sarkhosi, murtad dia. Karena penyusunan Al-Quran yang 30 juz yang seperti itu juga dalilnya adalah ijma' sahabat. Kalau ijma' sahabat diingkari berarti mengingkari Quran, karena penyusunan Quran setelah Rasul wafat itu kan di zaman Abu Bakar. Kalau ada yang mengingkari ijma' sahabat berarti mengingkari Quran, berarti dia sudah abtola asladdin, sudah membatalkan agamanya. Fal munkiru lidzalika yas'a fi hadmi asladdin. Karena itu orang yang mengingkari ijma' itu sama dengan menghancurkan fondasi agama. Itu komentar Imam As-Sarkhosi. Yang terakhir, alhamdulillah, yang terakhir, yang nomor 6. Adanya kewajiban mengemban jihad. At-Taubah 29. Qatilul ladzina la yu'minu wala bil yaumil akhir. Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Wala yukharrimuna ma harramallahu wa rasuluhu. Yang tidak mau mengharamkan apa yang diharamkan Allah dan Rasulnya. Wala yadinuna dinal haqqi minal ladzina utul kitabah. Yang tidak mau beragama dengan agama yang benar dari kalangan ahli kitab. Hatta yu'tul jizyata, sampai dia membayar jizyah aidi wa hum saghirun, dalam keadaan tunduk dan patuh. Kewajiban memerangi orang kafir itu jatuhnya jazm, karena ada ancaman illa tangfiru yu'azzibkum azaban alima. Jika kamu tidak mau berangkat berperang, ketahuilah Allah akan menyiksa kamu dengan siksa yang sangat berat. Wastabdil kauman ghairukum, dan Allah akan mengganti dengan kaum yang lain. Udah, kalau kamu nggak becus, nggak mau melaksanakan jihad, sudah, Allah akan mengganti dengan kaum yang lain. Wala tadurruhu syai'an, dan kamu tidak bisa memberi kemudorotan apapun kepada Allah. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Itu
ancaman yang berat dari Allah. Kalau nggak mau ya sudah, akan saya ganti dengan umat yang lain yang lebih baik, dan kamu tidak bisa memberi kemudaratan kepada Allah. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Dan Allah Maha kuasa atas segala sesuatu. Ini peringatan yang keras. Jihad itu wajib, malah dihapus dari pelajaran sekolah, gitu, dari kurikulum. Itu melawan Allah secara langsung, itu bahaya. Tiba-tiba hilang. Nah, ini diperkuat dengan hadis Nabi. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wala yuqimus sholata wa yuqimus sholata wa yu'tun nas zakata fa iza fa'alu zalika asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil islami wa hisabuhum 'ala Allah. Rasul Shallallahu alaihi wasallam telah bersabda, aku diperintahkan untuk memerangi semua manusia sampai semua mau bersaksi bahwa tidak ada ilah selain Allah, dan sampai semua bersaksi bahwa sungguhnya Muhammad adalah utusan Allah. Kemudian mereka menegakkan sholat, menunaikan zakat. Jika mereka mau melakukan itu, maka darah dan hartanya akan dilindungi. Kecuali kalau ada hak yang mengharuskan dia dibunuh, maksudnya. Dan perhitungannya diserahkan kepada Allah. Berarti jihad itu wajib sampai hari kiamat. Untuk apa? Menyebarkan Islam. Tapi jihad itu pelaksanaannya harus oleh negara. Siapa yang berhak memerintahkan jihad? Khalifah. Maka kalau nggak ada khalifah, jihad nggak bisa berlangsung, seluruh umat Islam dosa. Dosa apa? Dosa kifayah. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Ustadz, supaya tidak meninggal dalam jahiliyah harus berbaiat kepada khalifah. Sekarang khalifahnya mana? Apakah berbaiat ke Raja Salman? Nah, ini pertanyaan menarik ini. Silakan Ustadz, mohon pencerahannya. Itu jawabannya ada di materi keempat. Materi UDC keempat. Jadi jangan kemana-mana berarti. Kalau wajib membaiat khalifah, kalau khalifahnya tidak ada, maka kewajibannya mengadakan adanya khalifah, gitu, yang memenuhi syarat sebagai khalifah. Jangan terus sembarangan membaiat orang. Kayak berdirinya ISIS itu belum memenuhi syarat untuk dibaiat, karena ISIS itu masih kelompok, bukan negara. Syarat orang yang dibaiat itu harus punya negara. Negaranya harus berdaulat. Kalau itu hanya kelompok kok minta dibaiat, tidak sah. Lebih ya kalau semua kelompok minta dibaiat, nanti kan DPS tahu-tahu minta supaya Ustadz Rosyid dibaiat jadi khalifah. Khalifah apa? Khalifah DPS. Kan tidak sah itu. Nggak boleh ya. Membaiat kelompok itu nggak boleh. ISIS itu punya negara di dalam negara. Nggak boleh ada negara di dalam negara. Jadi tidak sah. Apakah harus membaiat Raja Salman? Raja Salman itu raja, bukan khalifah. Raja itu pemimpin kerajaan. Yang namanya kerajaan itu falsafahnya beda dengan kekhilafahan. Raja itu maknanya apa? Seluruh negara itu miliknya keluarga, termasuk semua harta kekayaan. Di satu negara itu milik raja. Jadi kalau ada minyak-minyak yang buahnya itu miliknya raja. Rakyat itu semua menumpang. Semua numpang.
Itu filosofi kerajaan begitu. Itu yang pertama, ciri raja itu apa? Semua aset negara milik kerajaan. Yang kedua, yang berhak menjadi pemimpin hanya keluarga raja dan keturunannya, namanya dinasti. Itu yang namanya kerajaan. Selain keturunan Ibnu Su'ud nggak bisa jadi raja. Padahal kekhilafan itu sah tidaknya tergantung baiat. Siapa yang dibaiat itulah yang berhak menjadi khalifah. Kalau kebetulan anaknya khalifah sebelumnya itu tidak apa-apa. Boleh saja. Tapi jangan terus disebut itu dinasti Umayyah, dinasti Abbasiyah itu ya kalaupun ada istilah itu ya itu penyimpangan makna syar'i. Kemudian yang ketiga, ciri kerajaan itu memang bersifat statis. Negaranya ya seluas Jazirah Arab. Nggak akan tambah lagi. Kalau kekhilafan, tadi sudah kita bahas, kekhilafan itu harus berkembang terus. Tugas pertama khalifah itu, kalau nanti ada khalifah yang dibayat, itu harus melaksanakan jihad. Kalau dia dibayat menjadi khalifah, tidak melakukan jihad, itu tidak sah kekhilafannya. Untuk membuktikan bahwa itu kekhilafan, syaratnya apa? Tugas utama dan pertama yang harus segera dilaksanakan itu adalah jihad. Itu ciri-ciri kekhilafan. Oleh karena itu, jangan sembarangan membaiat orang. Kalau tidak memenuhi syarat. Tidak boleh. Begitu ya. Nah, berarti kalau tidak memenuhi syarat seperti Raja Salman tidak memenuhi syarat untuk dibaiat, terus caranya gimana supaya tidak mati jahiliyah? Caranya harus ikut UDC 4 itu loh. Maka jangan kemana-mana, tetap bersama kami. Itu materi dakwah. Materi dakwah. Itu insya Allah 14 kali pertemuan lengkap. Mulai dari A sampai Z, memulai dakwah sampai tegak khilafah itu seperti apa. Yang sudah dituntunkan Rasul. Caranya menggunakan istimbat yang sekarang kita pelajari ini. Semua nanti fikih dakwahnya dengan proses istimbat yang benar. Gitu ya, Allah. Kalau dalam dunia pekerjaan atau di kantor, bagaimana mengatur interaksi laki-laki dan perempuan? Nah, silahkan Ustaz. Kalau bisa, tempat kerjanya dipisah. Jadi ada ruang sendiri untuk emak-emak, ada ruang sendiri untuk bapak-bapak. Jangan dicampur dalam satu ruangan. Khawatirnya nanti muncul ngobrol-ngobrol yang tidak ada izin syar'inya gitu. Jadi harus dipisahkan. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan sampai ada penutup yang benar-benar full close ya, tidak terlihat dari luar. Jadi pintu-pintu kantor itu harusnya pintunya transparan gitu loh, bisa dilihat dari luar. Kenapa? Nanti kalau ada keperluan yang ada izin syara, kan laki-laki harus masuk ke ruangan itu. Misalnya dia sendirian, masuk, itu kan terjadi kholwat. Kholwat itu syaratnya apa? Bersunyi-sunyi di satu tempat di mana orang tidak bisa menjangkaunya. Makanya kalau terpaksa misalnya direkturnya mau ketemu sekretarisnya, itu tetap harus lain ruangan. Ya. Nanti kalau harus masuk, itu dilihat dari luar harus kelihatan. Kalau enggak nanti dihukumi kholwat. Jadi kalau bisa pintunya ya dari kaca yang bening gitu loh. Itu caranya begitu. Nah setelah ada hajat selesai keluar lagi. Supaya apa? Dalam kondisi normal mereka bekerja, berinteraksi dengan sesama perempuan, yang laki-laki sesama laki-laki. Itu kantor, dan kantor itu termasuk tempat umum. Kecuali kalau ada ruang-ruang khusus yang kalau masuk perlu ketok pintu, itu namanya tempat khusus. Kalau tempat khusus nanti ada hukum-hukum khusus juga. Begitu ya. Jadi kantornya harus gede gitu. Zaman Khalifah Turki Utsmani kan Ottoman kerajaan yang mewarisi anak-anaknya Ustadz. Mungkin maksudnya beliau ini adalah apakah di zamannya
Khilafah Utsmani ini masuk dalam kategori dinasti atau seperti apa ini Ustaz? Mohon jelasan. Iya, tadi sudah saya jelaskan. Syarat sahnya khalifah itu wajib dibaiat. Kalau kebetulan yang dibaiat itu adalah anaknya khalifah, itu boleh. Tapi kalau anaknya khalifah dibaiat, terus jangan dikatakan itu kerajaan. Nanti jangan-jangan Megawati jadi presiden dianggap, Indonesia jadi kerajaan ya. Buktinya apa? Megawati kan anaknya Soekarno. Itu kan dinasti. Berarti Indonesia sudah berubah jadi kerajaan, bukan republik lagi. Gara-gara Megawati jadi presiden. Itu kan kesimpulan yang tidak ilmiah. Tidak pernah makan sekolahan. Nanti jangan-jangan nanti kalau Kaisang itu jadi presiden menggantikan Jokowi, wah sudah jadi kerajaan. Ya enggak lah. Tetap republik. Yang penting apa? Yang penting rakyatnya mau memilih anaknya Jokowi. Gitu loh. Setuju? Kalau setuju dipilih aja. Tapi tetap republik, jangan terus disebut, wah sudah jadi kerajaan. Dulu itu kasusnya sama kayak gitu. Kebetulan yang dipilih selalu anaknya, walaupun tidak mesti anaknya. Kadang-kadang mungkin keponakannya, mungkin sepupunya, dan seterusnya. Seperti Umar bin Abdul Aziz, itu bukan anaknya. Bukan anaknya Yazid, gitu loh. Nah, tapi kadang-kadang disebut itu dinasti Umayyah gitu loh. Ya itu sebenarnya apa? Kurang ilmiah lah begitu. Maka bukti yang paling jelas bahwa Utsmani itu tetap kekhilafan apa? Bukti yang paling jelas itu selama terus mengembangkan kekuasaannya agar seluruh dunia itu Islam semua. Misi utama dari Islam itu kan supaya seluruh dunia itu masuk Islam, supaya nggak ada yang masuk neraka. Ingat, orang kalau mati kafir itu masuk neraka selama-lamanya. Apa kita nggak kasihan? Apakah kita nggak sayang? Apa kita nggak ingin menyelamatkan? Terus caranya menyelamatkan gimana kalau tidak ada syariat? Tuntunannya dengan dakwah dan jihad. Tapi ini harus diemban oleh negara. Nggak ada jihad swasta itu. Nanti bawa bom jeblok di kantor polisi, itu jihad apa itu. Nggak ada jihad swasta itu. Jihad itu harus diemban oleh negara. Jihad itu G2G. Jihad itu bukan menyerang satu negara, penduduknya langsung diperkosa, langsung dirampas. Enggak. Jihad itu harus dimulai dengan dakwah dulu. Yang didakwah itu kepala negaranya, suruh masuk Islam. Kalau masuk Islam kan seluruh rakyatnya mesti ikut. Nggak usah ada perang lagi. Selesai. Itu perintah Nabi untuk Khalid bin Walid. Kan jelas itu dalilnya. Ketika Khalid bin Walid disuruh ke Persia, temui Raja Persia. Dakwai mereka dengan Islam. Seru mereka untuk masuk Islam. Debat sampai puas. Kalau mereka masuk Islam, maka hak dan kewajibannya sama. Harta dan darahnya terlindungi. Kalau nggak mau masuk Islam, nggak apa-apa. Nggak ada paksaan dalam Islam. Kalau nggak mau masuk Islam, pilihan kedua, mereka tetap ada agamanya. Nggak apa-apa. Tapi mereka harus membayar jizyah. Hatta yu'tul jizyata. Aiduhum sohirun. Nggak apa-apa, mereka tetap pada agamanya. Itu dalilnya kan jelas. Tapi kalau tetap nggak mau membayar jizyah itu maksudnya mereka sudah tunduk patuh, berarti wilayahnya sudah dikuasai Islam. Kalau nggak mau, baru pilihan ketiga. Itu yang diucapkan Khalid kan. Ketahuilah, kalau kamu nggak mau milih pilihan kedua, kamu akan menghadapi satu pasukan yang dia sangat cinta mati, sebagaimana pasukanmu cinta hidup. Gertakannya Khalid itu. Akhirnya Raja Persia kan milih yang ketiga. Habis itu. Diperangi sebentar, selesai. Setelah itu rakyatnya dibebaskan untuk masuk Islam. Mau masuk Islam silahkan. Kalau tetap silahkan. Namanya kafir zimmi. Kafir zimmi itu orang kafir yang tunduk kepada syariat Islam. Mau orang kafir aja tunduk pada syariat Islam, Pak. Namanya kafir zimmi. Boleh silahkan. Tapi terus
didik terus, maka An-Nasr kan bisa kita baca, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Ayo kurang apanya coba? Apabila telah datang pertolongan dari Allah dan futuhat-futuhat itu sudah dibuka sama Allah, kamu akan menyaksikan orang-orang berbondong-bondong masuk Islam. Nggak ada paksaan. Setelah rajanya diambil alih. Kalau rajanya mau masuk Islam ya terserah. Kalau nggak mau diperangi. Itu rajanya saja. Nanti rakyatnya silahkan. Bebas. Yang kita saksikan apa? Rakyatnya pasti akan berbondong-bondong masuk Islam. Islam itu agama fitrah. Nanti malah makmur sejahtera. Kan enak itu. Mati masuk surga. Karena apa? Dakwah dan jihad. Gitu ya. Allah. Kalau hudud dan hukum-hukum syariat lainnya yang dilaksanakan oleh kerajaan Saudi, karena Saudi bukan kekhalifahan dapat menyatakan, mungkin maksudnya gini, apabila mungkin kerajaan Saudi melakukan hudud dan hukum-hukum syariat lainnya, padahal dia bukan termasuk kekhalifahan atau belum dibayat, apakah itu sah? Ustaz, mohon pencerahan. Hati-hati, ada pelaksanaan syariat yang perlu di tangan negara, ada yang tidak perlu. Nanti jangan dicampur adukkan. Sholat itu ada negara atau enggak negara, tetap sah. Nikah juga begitu. Nikah itu ada negara atau tidak ada negara, tetap sah. Tapi kalau hudud itu memang spesial. Hudud itu memang harus negara. Dan yang disebut pelaksanaan hukum yang sah, pelaksanaan hudud yang sah, itu harus orang yang dibaiat kaum muslimin. Kenapa begitu? Karena asal perintah hudud itu kepada seluruh kaum muslimin. Coba dibaca lagi ayatnya tadi. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Pezina, kalau ada pezina perempuan dan pezina laki-laki, perintahnya apa? Fajlidu. Kalau tahu bahasa Arab kan fajlidu maknanya apa? Cambuklah. Yang diperintah siapa? Seluruh kaum muslimin. Seluruh kaum muslimin. Yang diperintah itu bukan raja, bukan kepala negara. Yang diberi perintah seluruh kaum muslimin. Wasariku wasarikotu fakto'u. Itu yang diperintah seluruh kaum muslimin. Berarti mukhotobnya itu seluruh kaum muslimin. Nah sekarang pertanyaannya, kalau ada perintah kepada seluruh kaum muslimin, bagaimana pelaksanaannya? Ini yang disebut perlu adanya sunnah Rasul sebagai tafsil. Kalau kita diperintah sholat, harus tahu bagaimana tata cara pelaksanaan sholat. Harus dari sunnah Rasul yang berfungsi sebagai tafsil. Itu nanti ada pembahasan khusus ya. Oleh karena itu, bagaimana pelaksanaan itu? Kalau itu bebannya kepada kaum muslimin, maka harus ada akad kan? Semua muamalah itu harus ada akad. Kalau nggak ada akad disebut batal. Jual beli kalau nggak ada akad itu nyolong namanya. Ya, termasuk nikah kalau nggak ada akad itu namanya kumpul kebo. Yang disebut akad nikah itu kan harus ada serah terima dari wali kepada mempelai laki-laki. Perempuan dulu statusnya itu di bawah pengawasan tanggung jawab orang tuanya, bapaknya itu penanggung jawab perempuan. Setelah terjadi akad nikah itu serah terima tanggung jawab dari bapak kepada menantu laki-laki. Selesai akad nikah, status perempuan berpindah. Tanggung jawab dari bapak kepada suami. Yang memindahkan apa? Akad. Oleh karena itu pertanyaannya, bagaimana memindahkan akad kepada seluruh kaum muslimin? Pelaksanaan hudud itu ternyata harus ada akad baiat. Kalau tidak ada akad baiat dari kaum muslimin kepada seorang
pemimpin, maka pemimpin itu tidak sah melaksanakan hudud. Jadi yang penting apa? Harus ada baiat. Kalau nggak ada baiat, itu kumpul kebu. Itu pelaksanaan hudud kebu. Itu menurut fikih tidak sah. Menurut fikih ya, menurut fikih yang kita kaji tidak sah. Karena apa? Tidak ada serah terima dari kaum muslimin. Makanya khilafah tadi definisinya penting. Ri'asatun amatun lil muslimina. Jadi kepemimpinan umum seluruh kaum muslimin. Khalifah itu pemimpin seluruh kaum muslimin. Yang dibaiat oleh kaum muslimin. Kalau tidak dibaiat kaum muslimin, tidak sah. Allah alam. Tahapan dakwah Nabi mulai dari membangun akidah, terutama di Makkah, kemudian membangun jamaah, terutama setelah hijrah di Madinah. Lanjut membangun ekonomi umat, dan akhirnya membangun peradaban Islam. Saya kok meyakini, nah ini pemahamannya Pak Fenia, saya kok meyakini apa yang telah kita ikhtiarkan melalui DPS, ini secara simultan sudah dan sedang melakukan tahapan-tahapan tersebut. Apakah ini terlalu dini sebagai euforia? Mohon pencerahannya Ustadz, biar semangat ini. Masya Allah. Silakan Ustadz. Iya, nggak apa-apa kalau sudah euforia. Lebih pastinya harus ikut materi yang keempat, yaitu dakwah Islam. Nanti kita tahu apa yang disebut mengikuti dakwah Rasul yang wajib, dan mana yang disebut mengikuti dakwah Rasul yang sunnah, mana yang mubah, mana yang makruh, mana yang haram. Persis seperti kita memahami apa istimbat dari sunnah Rasul. Teladan kita dalam dakwah, dalam perjuangan tahapan-tahapan itu kan mengikuti sepenuhnya yang dicontohkan oleh Rasul. Cuma ini kan harus diistimbat, sehingga tidak boleh dengan hawa nafsu. Diistimbat mana yang jatuhnya wajib, mana yang sunnah, mana yang mubah, mana yang makruh, mana yang haram. Jadi harus proses istimbat. Nah, oleh karena itu, yang nanti harus kita pertanggungjawabkan istimbatul ahkamnya itu. Kalau enggak, ya haba, itu bahasa Arabnya. Bahasa Indonesianya apa? Bahaya. Itu ya, jangan kemana-mana, tetap bersama kami. Pemilihan khilafah dalam beberapa masa juga berbeda Ustadz. Bagaimana penjelasannya? Mungkin maksudnya ini bagaimana proses-proses pemilihan, apakah sudah ada sistem pemilihannya atau seperti apa ini Ustadz? Ya, dalam fikih siasah kita nanti akan belajar, kita akan diajari oleh ulama-ulama terdahulu bahwa ada yang disebut intikhobiyah, ada yang disebut inikodiyah. Jadi ada proses pemilihan dan ada proses pengangkatan. Dalam sistem demokrasi kan sama. Ada proses pemilihan dan ada proses pengangkatan. Kalau Pak Jokowi misalnya sudah menang dalam proses pemilihan, sudah diumumkan, apakah itu sudah sah? Kan enggak, belum sah. Pak Jokowi baru disebut sah kalau sudah disumpah jabatan, itu baru sah. Nah, di dalam demokrasi pemilihan juga banyak macamnya kan. Dulu zaman Soeharto itu pemilihan itu tidak langsung. Nggak ada pemilihan presiden langsung. Yang milih presiden itu MPR. Kemudian direformasi, dirubah pemilihan presiden itu langsung. Itu namanya intikhob. Itu proses pemilihan. Tapi inikotnya kan sama. Pak Harto dulu disumpah, Pak Jokowi juga disumpah. Itu bedanya intikhob dengan inikot. Makanya di zaman kekhilafan, sepanjang sejarah kekhilafan, intikhobnya beda-beda. Karena hukum intikhob itu mubah. Abu Bakar dulu pemilihannya langsung. Tapi kalau Umar tidak langsung, pakai ahlul khali wal akdi. Utsman juga begitu.
Jadi ada yang langsung, ada yang tidak langsung. Kok beda-beda? Itu namanya intikhob. Tetapi pengangkatannya sama, yaitu baiat. Yang disebut sudah sah, kalau Abu Bakar sudah dibaiat, kalau Umar sudah dibaiat, kalau Utsman sudah dibaiat, kalau Ali sudah dibaiat, termasuk kekhilafan sesudahnya disebut sah kalau sudah dibaiat. Walaupun prosesnya beda-beda. Itu namanya intikhob. Intikhob itu boleh beda karena hukumnya mubah. Itu bedanya intikhob dengan inikot. Begitu ya. Allah Allah. Menerjemahkan khilafah dalam konteks properti syariah seperti apa? Mungkin maksudnya ini kita sebagai pegiat properti syariah itu bagaimana sikap kita atau tanggapan kita terkait khilafah itu sendiri dan seperti apa kemungkinan kita harus bersikap begitu, Ustaz. Iya, nanti kita selesaikan secara jantan di materi dakwah. Intinya jangan kemana-mana lagi nih, Ustaz ya. Iya. Hubungannya Baik. dengan DPS apa? Nanti kita lihat. Iya. Baik, ini ada dari Pak Khairul Alfisyah. Apabila negara khalifah berdiri, apakah negara yang tidak sepakat dengan kekhalifahan wajib diperangi? Oh, Masya Allah, ini udah mau perang ini. Ya, nanti Silakan, dilihat Ustaz. negaranya dulu. Kalau negaranya itu negara kaum muslimin, misalnya berdiri di Indonesia, nanti harus dibedakan. Ada Malaysia, ada Brunei, ada Pakistan, ada Arab Saudi. Tidak boleh ada istilah jihad untuk mereka, nggak boleh. Mereka harus didakwai, difahamkan, dirangkul, dijadikan provinsi. Sekian provinsi. Kalau ngeyel melawan itu tetap namanya apa? Ya ditertibkan lah, gitu, ditertibkan. Takdib gitu. Jadi di apa? Itu kalaupun harus dengan senjata, yaitu proses pendidikan. Takdib itu ya proses untuk apa? Memberi pengajaran gitu. Tapi itu jangan disebut jihad. Jihad kok ke Malaysia ya nggak boleh. Jihad kepada Arab Saudi nggak boleh. Ya proses diplomasi difahamkan. Kalau masih tetap berkuasa nggak apa-apa. Tapi jadi gubernur gitu. Tidak jadi khalifah. Kalau di Indonesia dulu ada Sultan Hamengkubuwono ke-1, kedua, ketiga. Sultan Hamengkubuwono itu dulu kalau dalam kekhilafan itu levelnya amil. Amil, bukan gubernur. Sultan itu amil, yaitu apa? Bupati. Karena yang mengangkat sultan itu Amir Makkah. Nah, Amir Makkah itu gubernur. Jadi catatan di Keraton Ngayuk Yogyakarta itu masih ada. Dulu pada waktu Kongres Umat Islam kelima itu Sultan sempat berpidato itu di hadapan MUI ya. Itu rekamannya masih ada. Rekamannya masih ada bahwa Kesultanan Mataram yaitu Kesultanan Hamengkubuwono itu dulu pengangkatannya selalu dari Amir Mekah dengan dua, yaitu diberi bendera yang warnanya hijau tua, tulisannya La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, itu dari Turki Utsmani, dari kekhilafan Turki Utsmani yang diserahkan oleh Amir Mekah. Tapi yang datang itu sultannya yang menuju ke Mekah, kemudian diberi apa? Liwak itu, kalau hijau tua yang hampir hitam itu namanya royah, kemudian diberi kuluk. Kuluknya itu kuluk Utsmani. Kalau kita melihat mahkotanya Sultan Hamengkubuwono itu bukan dari Jawa. Kalau Jawa itu belangkon ya. Kita bisa melihat kuluknya, mahkotanya, apa? Mahkota aslinya Sultan Hamengkubuwono itu atasnya bentuk kubah, itu khas Turki itu. Khas Utsmani. Dan gelarnya itu panjang kan, bagian terakhir itu Sayyidin Panotogomo ing tanah Jawa sebagai apa? Khalifatullah, tapi bahasa Jawa bacanya Khalifatullah.
Sayyidin Panotogomo ing tanah Jawa gitu loh. Itu yang memberi gelar itu adalah khalifah. Jadi dia itu gelarnya sekarang itu masih gelarnya itu setiap Sultan Hamengkubuwono itu diangkat mendapat gelar. Yang ke-10 saja gelarnya tadi sama kok. Dia sebagai pemimpin penata agama di tanah Jawa. Khalifatullah Sayyidin Panotogomo ing tanah Jawa. Itu Khalifatullah pemimpin agama di tanah Jawa. Itu gelarnya. Yang mengangkat itu khalifah melalui Amir Makkah. Berarti statusnya apa? Amil. Amil itu bupati levelnya. Jadi kekhilafan itu seluruh dunia. Terus kalau ada Arab Saudi itu yang sekarang itu provinsi membawai sampai Nusantara. Seluruh Sultan Nusantara, nanti di Aceh ada, di Malaysia ada, di Thailand ada. Itu semua di bawah kepemimpinan Amir Makkah. Gubernur biasanya disebut Amir. Jadi Amir bukan menteri, tapi gubernur. Di bawahnya Amir itu Amil. Gitu. Atau istilah fikihnya kalau gubernur itu wali. Wali itu gubernur. Terus Amil. Yang paling tinggi khalifah. Nah gitu kan urutannya. Allah alam. Ustadz, kalau status hudud di daerah Aceh bagaimana? Apakah berarti sama dengan yang di Arab Saudi? Ya, kalau kembalinya fikih ya begitu, mohon maaf. Jadi ya tetap tidak sah. Tidak sah. Ya biasa kan dalam pembahasan fikih. Kalau rukun dan syaratnya tidak terpenuhi ya tidak sah. Ya tinjauannya syariat bukan perasaan. Yang Arab Saudi aja tidak sah, apalagi kok setingkat provinsi. Yaitu tidak sah karena tidak ada akad baiat tadi. Tidak ada, kalau tidak ada akad, tidak ada serah terima. Nanti properti jangan gitu ya. Ada lahan langsung diserobot, itu namanya tidak ada akad. Jangan mentang-mentang properti syariah terus asal ada tanah kosong dipatoi, padahal punyanya orang. Tidak ada akad. Gitu ya, Allah. Alhamdulillah. Sebenarnya materi kita intinya istiqro ya, metode istiqroi, tapi karena contohnya dicari contoh yang mengguncangkan dunia persilatan, sehingga pertanyaannya lebih banyak kepada contohnya. Tetapi semoga itu bisa benar-benar menambah pemahaman kita bahwa proses penarikan hukum itu tidak sesederhana yang kita sangka. Jangan hanya bermodalkan mana dalilnya, mana dalilnya. Kalau nggak ada Quran dan Sunnah seakan-akan itu tidak ada dalilnya. Jangankan khilafah ya. Kalau kita itu menjalankan sholat, kalau tidak berpegang pada fikih ya kita nggak bisa sholat sampai sekarang. Kalau hanya mengandalkan kembali kepada Quran dan Sunnah. Jadi yang bisa kita amalkan itu kalau sudah diramu oleh mujtahid menjadi fikih. Jadi kita jangan menyepelekan fikih. Kita itu nggak bisa sholat, nggak bisa puasa, nggak bisa bayar zakat kalau nggak ada fikih. Dan fikih itu kebanyakan proses istiqro. Panjang berarti prosesnya. Tidak sekedar ijtihad biasa. Ijtihadnya perlu bertingkat-tingkat. Begitu ada takrif jual beli, takrif sholat, takrif puasa, itu sudah hasil istiqro. Nggak main-main itu. Itu sudah istimbat yang bertingkat-tingkat gitu, sehingga bisa diambil hukum yang umum. Nah, itu yang disebut istiqro. Nah, pertemuan berikutnya tidak kalah menariknya, dan ini lebih mumet lagi nanti kalau sudah masuk metode tarjih. Nah, ini berkali-kali banyak pertanyaan. Kalau ada ikhtilaf gimana? Ada perbedaan pendapat gimana? Ada perbedaan caranya milih gimana? Caranya milih kalau ada perbedaan pendapat harus ikut materi tarjih. Kapan ya minggu depan? Allah alam. Wal afu minkum billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.